Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi dengan saya Suci Fikriah dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk sasaran kelas 2 SMP atau kelas 8. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, di sini kita akan sedikit melanjutkan tentang bab 5, yaitu kita semua sederajat dan bersaudara dalam artian hak asasi manusia. Untuk bahasan materi kali ini, di sini tertera 4 poin. Yang pertama ada hakikat hak asasi manusia, yang kedua ada macam-macam hak asasi manusia, yang ketiga ada sejarah perkembangan hak asasi manusia, dan yang terakhir atau yang keempat adalah hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebelum melanjutkan ke slide selanjutnya, di sini saya ingin sedikit bertanya, apakah kalian sudah tahu apa itu hak asasi manusia atau HAM ini? Mungkin HAM ini sudah sering kita dengar, mungkin sebagian dari kalian juga sudah mengetahui apa itu HAM. Iya, selanjutnya di sini ada hakikat hak asasi manusia. Mungkin kalian juga bisa baca di layar kalian. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok, hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Nah, jadi hak asasi manusia ini merupakan sebuah konsep hukum ya, atau normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang melekat pada dirinya masing-masing. Hak asasi manusia ini juga berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, tidak memandang orang tersebut. Dalam suatu negara, hak asasi manusia ini, hak asasi manusia tiap-tiap warganya itu dilindungi oleh negara, yang mana untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyatnya. Ya, untuk bahasan kedua ada macam-macam hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia ini juga bermacam-macam ya. Baiklah, untuk slide selanjutnya di sini dijelaskan lebih detail tentang macam-macam hak asasi manusia. Di sini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Poin yang pertama ini, hak asasi pribadi atau personal right itu apa sih? Ya, yang mana memiliki arti hak ini itu berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya itu seperti hak memeluk agama. Jadi, tiap-tiap individu itu di Indonesia dibebaskan dalam memeluk ajaran agama sesuai dengan apa yang mereka percayai. Untuk poin kedua di sini ada hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi atau property right ini tuh merupakan hak asasi yang menyangkut ekonomi. Berarti bahwa setiap manusia itu mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonominya berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contohnya itu hak memilih pekerjaan. Nah, jadi tiap-tiap warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memilih pekerjaan apa yang cocok untuk dirinya. Poin ketiga ada hak asasi politik atau political right. Poin ketiga ini memiliki makna hak asasi yang dimiliki oleh seseorang dalam ruang lingkup politik. Contohnya itu untuk memilih dan dipilih. Jadi kita itu memiliki kedudukan yang sama dalam ruang lingkup politik. Jadi kita pun berhak untuk menyumbangkan suara kita kepada negara, dan kita juga berhak untuk dipilih. Dalam artian kita bisa untuk mencalonkan diri kita sebagai seorang pejabat nantinya. Poin keempat ada hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural right. Sebenarnya apa sih poin keempat ini? Poin keempat ini memiliki makna kita sebagai manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat itu setiap manusia atau setiap individu memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya itu di sini ada hak mendapatkan pendidikan. Jadi kita pun berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan manusia pada umumnya atau manusia lainnya. Untuk poin kelima di sini ada hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum. Yang mana poin kelima ini memiliki arti
setiap masyarakat berhak mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai contohnya ada hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan untuk poin yang terakhir atau poin ke-6 di sini ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ini kurang lebih sama seperti poin kelima tadi atau poin sebelumnya tadi, di mana contohnya di sini hak untuk mendapatkan pengacara dalam kasus hukum. Ya, untuk bahasan ketiga kali ini ada sejarah perkembangan hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia itu berkembang dari tahun ke tahunnya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya, untuk sejarah perkembangan hak asasi manusia di sini terbagi menjadi 5 poin. Di slide ini saya akan menjelaskan 3 terlebih dahulu, yaitu ada hak asasi manusia di Inggris yang berisi 4, yang mana ada Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights. Nah, yang pertama ada Magna Carta, yaitu pada tahun 1215, yang mana Magna Carta ini berarti piagam besar. Isi Magna Carta ini adalah raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Nah, yang kedua ada Petition of Rights, yaitu pada tahun 1628, yang mana pada dasarnya Petition of Rights ini berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Isinya secara garis besar itu menuntut hak-hak sebagai berikut. Yang pertama ada pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan parlemen. Selanjutnya ada Habeas Corpus Act, yaitu 1679, yang mana ini tuh undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya itu seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan atau 2x24 jam. Dan yang terakhir hak asasi manusia di Inggris itu ada Bill of Rights, yaitu 1689, yang mana merupakan undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris yang isinya itu mengatur kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Untuk poin kedua ada hak asasi manusia di Amerika Serikat. Di sini terbagi menjadi 2, ada Declaration of Independence, yaitu pada tahun 1076, dan yang kedua ada The For Freedom, yaitu pada tahun 1941. Sesuai dengan namanya For Freedom, berarti ada 4. Yang pertama ada Freedom of Speech, yaitu kebebasan berbicara, ada Freedom of Religions, kebebasan memilih agama, dan lain sebagainya. Nah, jadi di Amerika pun tiap-tiap individu atau tiap-tiap masyarakatnya dibebaskan untuk memilih apa keinginan mereka dan bebas mengemukakan pendapat mereka. Dan yang ketiga ada hak asasi manusia di Perancis atau disebut dengan Declaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, dicetuskan oleh J.J. Rouses dan Lafayette, berisi dokumen tentang kebebasan, kesamaan, persaudaraan, dan lain sebagainya. Ya, baik, melanjutkan materi sebelumnya yang mana setelah dijelaskan 3 tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, di sini akan melanjutkan di mana ada poin keempat, yaitu hak asasi manusia di PBB, yang mana pernyataan umum tentang hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights, disingkat sebagai UDHR, ialah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia atau HAM kepada semua orang. Dan untuk poin yang terakhir ada hak asasi manusia di Indonesia, yaitu dicetuskan pada tanggal 18 Agustus 1945, selang sehari setelah kemerdekaan Indonesia, dan tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, untuk pembahasan kita keempat atau pembahasan terakhir kita, yaitu ada hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila sendiri di sini saya mencantumkan 2,
yaitu ada sila yang kedua dan sila yang kelima, di mana sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Terbagi lagi menjadi 3 poin, yang mana poin pertama tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, jadi seseorang, contohnya seseorang tidak boleh semena-mena terhadap hak asasi manusia orang lain. Kita harus mampu menghargai hak asasi manusia pada tiap-tiap individu. Nah, poin kedua ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, contohnya seperti gotong royong, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Dan yang poin terakhir ada berani membela kebenaran dan keadilan. Jika seseorang melakukan kesalahan dan kita mengetahui kesalahan tersebut, kita harus mampu berbicara tentang kebenaran dan keadilannya. Jangan takut terhadap orang tersebut. Nah, untuk sila yang kelima yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, serta menghormati hak orang lain dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, mungkin cukup sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Untuk tugasnya, jangan lupa kalian merangkum video yang telah kalian simak dan mengirimkannya melalui media sosial yang sudah saya terakan di layar kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.